Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Chem Easy. Di video kali ini kita akan membahas materi di kelas 12 yaitu sel volta yang termasuk ke dalam KD 3.4 yakni menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dan menjelaskan kegunaannya. Baiklah, langsung kita bahas apa itu sel volta. Nah, sel volta ini sebenarnya termasuk ke dalam sel elektrokimia. Ya, jadi babnya itu tentang sel elektrokimia, dan sel elektrokimia ini dibagi menjadi dua, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Nah, yang kita bahas kali ini adalah sel volta dulu. Untuk sel elektrolisis kita akan bahas di pertemuan atau video berikutnya. Nah, apa sih konsep dasar dari sel volta? Sel volta adalah sel yang mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik. Nah, di sel volta ini ada rangkaian, dan rangkaian ini ada yang namanya kutub katoda dan kutub anoda. Untuk kutub katoda, dia itu bermuatan positif, dan untuk kutub anoda bermuatan negatif. Nah, cara menghafalnya itu kapan volt. Katoda positif, anoda negatif pada sel volta. Ya, dan ini harus diingat. Kenapa? Karena sel elektrolisis itu kebalikannya. Ya, kebalikan dari sel volta. Nah, untuk reaksinya pada katoda itu selalu terjadi reaksi reduksi. Untuk anoda terjadi reaksi oksidasi. Dan ingat, kalau reduksi artinya reaksinya mengikat elektron dan mengalami penurunan biloks. Sedangkan pada anoda terjadi pelepasan elektron dan kenaikan bilangan oksidasi. Kemudian ada aliran elektron di sini. Ya, jadi elektron itu akan mengalir dari kutub anoda ke kutub katoda. Nah, bagaimana cara menentukan siapa yang tereduksi dan siapa yang teroksidasi? Ada aturannya, ya. Ada namanya nih deret volta. Di deret volta ini ada beberapa unsur. Ini dari sebelah kiri terus menuju ke sebelah kanan, jadi satu deret. Semakin ke kiri, maka dia semakin teroksidasi, dan semakin ke kanan itu semakin terreduksi. Unsur-unsurnya ya, ini ada Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, air ya, H2O itu air, Zn, Cr, Fe, Cd, Cu, Ni, Sn, Pbh, hidrogen, Sb, Bi, Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Cara menghafalnya, lihat kakak baca nama Mang Ali minta air, Zenti cari Ferry cacat, cowok Nita senang pembagian harta. Sebelum Bibi curiga, hingga Agus potong anunya. Nah, artinya misalkan kita bandingkan nih. Bandingkan Zn dengan Cu. Zn itu letaknya di sebelah kiri daripada si Cu, ya. Jadi Cu letaknya lebih kanan daripada Zn. Artinya antara Zn dan Cu, yang lebih mudah teroksidasi adalah Zn, dan yang mudah terreduksi adalah Cu. Otomatis nanti E0 atau potensial reduksi standar Cu itu lebih positif daripada E0 dari Zn. Jadi E0 reduksi itu nilainya lebih positif daripada E0 oksidasi. E0 itu artinya potensial reduksi standar. Jadi potensial reduksi standar itu adalah kecenderungan suatu unsur untuk terreduksi. Nah, kita bahas prinsip kerja dari rangkaian sel volta. Ada contoh yang pertama, yaitu suatu sel volta tersusun dari elektroda Zn atau seng dalam larutan ZnSO4 atau seng sulfat, dan elektroda Cu atau tembaga dalam larutan CuSO4 atau tembaga 2 sulfat. Diketahui data potensial reduksi standar. Zn2 plus 2 elektron menjadi Zn, E0-nya itu min 0,76 volt. Kemudian ada Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu, E0-nya adalah plus 0,34 volt. Nah, tadi kita sudah lihat ya di deret volta bahwa Zn itu letaknya lebih kiri dibandingkan dengan Cu. Jadi Zn itu lebih mudah teroksidasi dibandingkan dengan Cu. Atau kita bisa juga lihat E0-nya. Ya, E0 reduksi itu lebih besar daripada E0 oksidasi.
Jadi antara min 0,76 dengan plus 0,34, pasti yang ini lebih besar dong, 0,34. Artinya Cu itu mengalami reduksi. Dan Zn mengalami oksidasi. Artinya Zn dia akan mengalami oksidasi pada kutub anoda. Kalau Cu dia akan mengalami reduksi pada kutub katoda. Ya, ingat ya tadi ya, di katoda terjadi reduksi, di anoda terjadi oksidasi. Karet anoks. Oke, sekarang kita bahas bagaimana prinsip kerja sel volta dari contoh soal ini. Dua buah gas kimia berisi dua larutan, yaitu larutan seng sulfat dan larutan CuSO4 yang akan terurai di dalam air. ZnSO4 menjadi Zn2+ plus SO4 2-, CuSO4 menjadi Cu2+ plus SO4 2-. Kita fokus dulu kepada ion Zn2+ dan ion Cu2+-nya. Kemudian pada seng sulfat itu diberikan lempengan seng, kemudian pada CuSO4 diberikan lempengan tembaga. Lempengan seng berisi atom Zn, sedangkan lempengan tembaga berisi atom Cu. Kemudian dihubungkan dengan kabel ke voltmeter, lalu larutannya dihubungkan dengan jembatan garam. Ya, jembatan garamnya biasanya ada yang digunakan adalah KNO3. Nah, kutub anoda itu Zn atau seng karena lebih mudah teroksidasi ya, dan akan melepaskan 2 elektron ya, kemudian menghasilkan ion Zn2+ yang akan terurai atau larut di dalam air. Nah, 2 elektron ini dia akan bergabung atau berikatan dengan Cu2+ yang ada pada tembaga 2 sulfat dan akan membentuk atom Cu. Ya, dia akan membentuk atom Cu. Jadi semua elektronnya akan membentuk atom Cu. Selama reaksi berlangsung, larutan ZnSO4 akan kelebihan ion positif dan CuSO4 akan kekurangan ion positif. Maka dari itu, ion nitrat akan berikatan dengan ZnSO4 untuk menetralkan ion kelebihan ion positif, sedangkan 2 ion K+ akan masuk ke larutan CuSO4 untuk menggantikan ion positif yang hilang tadi. Itulah fungsi dari jembatan garam, yaitu untuk menetralkan muatan. Nah, lama-kelamaan lempengan seng akan menipis, sedangkan lempengan tembaga akan menebal. Jadi inilah prinsip kerja dari sel volta. Dari contoh soal tadi, kita diberikan data yaitu ada 2 reaksi reduksi dan juga potensial reduksi standarnya. Zn2+ plus 2 elektron menjadi Zn, E0-nya itu min 0,76 volt. Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu, E0-nya adalah plus 0,34 volt. Dan sudah kita analisis tadi bahwa pada kutub anoda itu terjadi oksidasi dari Zn dan pada kutub katoda terjadi reduksi si Cu. Maka kalau kita tuliskan reaksinya pada anoda, kita lihat ya, anoda itu oksidasi. Kalau oksidasi berarti mengalami pelepasan elektron, jadi elektronnya di sebelah kanan, dan juga mengalami kenaikan biloks. Jadi dari atom netral yang biloksnya 0 menjadi ion positif ya, misalkan, jadi biloksnya itu naik. Nah, maka untuk reaksi pada anoda ya, ini kan Zn2+ plus 2 elektron menjadi Zn. Jadi reaksi pada data itu reaksi reduksi. Nah, kita mau reaksi si Zn ini berubah menjadi oksidasi. Ya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita balik reaksi ini. Kita balik, Zn-nya kita letakkan di sebelah kiri, sedangkan Zn2+ dan 2 elektronnya kita letakkan di sebelah kanan. Ya. Maka ini pas untuk reaksi oksidasinya, yaitu melepaskan elektron dan mengalami kenaikan bilangan oksidasi. E0-nya karena kita balik tadi ya, dari min berubah tanda menjadi positif. Jadi kayak gitu dia, kalau misalkan reaksinya kita balik, maka E0-nya itu berubah tanda. Nah, sekarang reaksi di katoda. Kalau katoda, lihat ya formatnya, katoda itu dia mengikat elektron.
dan terjadi penurunan Bilox. Jadi misalnya dari Y plus, Biloxnya plus 1 menjadi Y saja, Biloxnya 0. Jadi 1 ke 0 turun kan? Nah, sama halnya dengan di sini terjadi reaksi reduksi Cu. Kalau reaksi reduksi itu langsung kita salin saja karena di data itu biasanya reaksi reduksi. Jadi Cu2 plus ditambah 2 elektron, jadi mengikat 2 elektron menjadi Cu. E0-nya tetap ya, yaitu plus 0,34 volt. Nah, kalau misalkan kita diminta bagaimana reaksi akhirnya, jadi reaksi selnya, kita eliminasi. Karena elektronnya sudah sama, maka langsung saja kita coret elektron kiri kanan. Kemudian kita turunkan di sebelah kiri ada Zn plus Cu2 plus. Kemudian yang dihasilkan adalah Zn2 plus Cu. E0 selnya kita tambahkan ya, kita jumlahkan 0,76 plus 0,34, maka hasilnya 1,10 volt. Nah, di sini juga biasanya ditanyakan bagaimana notasi selnya ya. Notasi sel itu penyingkatan dari reaksi yang berlangsung. Jadi notasi sel formatnya itu anoda, reaksi yang terjadi di anoda, kemudian dipisahkan dengan garis 2, itu dibacanya jembatan garam, kemudian reaksi yang terjadi di katoda. Jadi misalkan di anoda itu terjadi dari X ke X plus, maka kita tulis X garis 1 X plus. Jembatan garam di katoda itu dari Y plus ke Y, jadi Y plus menjadi Y. Maka untuk reaksi ini, notasi selnya di anoda itu terjadi kan reaksi dari Zn menjadi Zn2 plus, kita tulis Zn garis menjadi Zn2 plus, jembatan garam di katodanya Cu2 plus menjadi Cu. Jadi Cu2 plus menjadi Cu. Seperti itu saja notasi sel. Kemudian kalau kita diminta untuk menentukan E0 sel tanpa harus kita cari reaksinya ya. Jadi dari data ini, dari data yang ini langsung kita bisa menentukan berapa E0 selnya dengan rumus. Jadi rumusnya itu E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Nah, yang reduksi tadi kan yang ini ya, yang lebih positif. Jadi 0,34 dikurang yang oksidasi itu min 0,76. Min 0,76. Min ketemu min plus. Jadi 0,34 ditambah 0,76 hasilnya plus 1,10 volt. Sama ya. Kalau misalkan kita mau mencari E0 selnya dengan reaksi, maka yang di anoda itu ingat E0-nya itu dibalik, berubah tanda dia. Tapi kalau misalkan kita mau mencari E0 selnya dengan rumus langsung, maka tandanya itu tidak perlu dibalik ya, sesuai dengan yang apa yang ada di data. Tapi ingat, ini harus negatif bukan positif. Jadi E0 min, bukan E0 plus E0 oks ya. Nah, di sini ada istilah spontan tidak spontan. Spontan artinya bisa berlangsung dengan tanpa bantuan ya. Jadi secara spontan. Itu ciri-ciri dari sel volta. Dia reaksi kimia itu bisa berlangsung tanpa bantuan energi listrik dari luar. Nah, kalau E0 selnya itu bertanda positif, maka reaksinya berlangsung spontan. Sebaliknya, kalau misalkan E0 selnya bertanda negatif, maka reaksinya berlangsung tidak spontan. Baiklah, kita lanjutkan ke contoh 2. Suatu sel volta tersusun dari elektroda Pb dan Cr, elektroda timbal dan krom. Jika diketahui reaksi reduksi dan E0 dari masing-masing unsur, Pb2 plus 2 elektron menjadi Pb, E0-nya min 0,14 volt, kemudian Cr3 plus 3 elektron menjadi Cr, E0-nya adalah min 2,34 volt. Tentukan yang A, reaksi pada katoda, anoda, serta reaksi akhirnya atau reaksi sel. Yang kedua, yang B, notasi selnya. C, harga potensial reduksi selnya atau E0 sel. Yang D, bagaimana gambar dari diagram selnya.
Oke, yang pertama kita harus lakukan adalah menganalisis di antara Pb dan Cr ini yang mana yang mengalami oksidasi dan yang mana yang mengalami reduksi. Nah, ingat bahwa E0 reduksi itu lebih besar daripada E0 oksidasi. Ya, jadi kita lihat saja nih E0-nya ini. Nah, ini min 0,14 dengan min 2,34. Otomatis min 0,14 lebih positif kan daripada min 2,34. Artinya Pb itu mengalami reduksi sedangkan Cr mengalami oksidasi. Nah, Pb karena dia mengalami reduksi berarti dia berada pada kutub katoda sedangkan Cr berada pada kutub anoda. Oke, baru sekarang kita jawab nih. Untuk A, reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda serta reaksi akhirnya. Kita tulis di anoda dulu aja ya. Di anoda itu berarti Cr, dan ingat kalau anoda artinya elektronnya harus di sebelah kanan, berarti harus kita balik. Cr menjadi Cr3 plus 3 elektron. E0-nya boleh dicantumkan ya, boleh tidak, karena yang ditanyakan reaksi sebenarnya. Untuk E0, Cr ya, Cr ini kan min 2,34, tapi karena kita balik berarti jadi positif 2,34 volt. Kemudian di katoda, langsung kita tulis saja karena ini reaksinya sudah reduksi. Pb2 plus 2 elektron menjadi Pb. E0-nya adalah min 0,14 volt. Nah, untuk reaksi akhir, kita harus samakan dulu jumlah elektronnya ya, sama kayak reaksi penyetaran redoks. Jadi ini 3 elektron nih, ini 2 elektron. Biar sama-sama jumlah elektronnya, maka kita cari FPB-nya. 6 berarti kan FPB-nya ya, atau kali silang 3 dikali 2, yang 2 dikali 3. Sehingga pada anoda sekarang berubah menjadi 2Cr menjadi 2Cr3 plus 6 elektron. Nah, E0-nya tetap ya, jangan dikaliin. E0-nya tetap plus 2,34 volt. Kemudian pada katoda menjadi 3Pb2 plus 6 elektron menjadi 3Pb. E0-nya min 0,14 volt. Oke, sekarang kita jumlahkan. Untuk reaksi selnya, 6 elektron dengan 6 elektron ini kita coret. Tinggal sebelah kiri itu 2Cr plus 3Pb2 plus menjadi 2Cr3 plus 3Pb. E0-nya E0 selnya berarti kita jumlahkan 2,34 dikurang 0,14 berarti plus 2,20 volt. Oke, terus kita lanjut yang B, itu ditanya notasi sel. Nah, kalau sudah kita tulis reaksi sel, maka dengan mudah kita bisa menentukan notasi selnya ya. Ingat notasi sel itu siapa yang terjadi di anoda, kemudian jembatan garam, kita lanjutkan yang katoda. Oke, di anoda itu dari 2Cr menjadi 2Cr3 plus, berarti notasi selnya 2Cr menjadi 2Cr3 plus, jembatan garam, katodanya 3Pb2 plus menjadi 3Pb. 3Pb2 plus menjadi 3Pb. Oke, selesai. Yang C, harga potensial sel atau E0 selnya. Nah, E0 selnya sebenarnya sudah terjawab di bagian A, yaitu plus 2,2 volt. Tapi bisa juga kita cari dengan rumus, yaitu E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. E0 reduksinya itu min 0,14 volt dikurang E0 oksidasinya nih, kita ambil dari data nih ya, tetap min.
Jadi ini min 2,34 volt. Berarti min 0,14 min ketemu min plus 2,34 volt. Artinya plus 2,20 volt. Jadi sama ya. Oke, bagian D kita diminta untuk menggambarkan diagram selnya. Nah, di dua gelas kimia ini kita masukkan, sini ada elektroda PB. Oh, kita tentuin dulu nih, yang katodenya mau di sebelah kiri apa sebelah kanan ya. Ini sebelah ini kiri anoda aja. Ini kanan katoda. Berarti ini kutub negatif, ini kutub positif. Oke? Kapan volt katoda positif, anoda negatif. Sekarang di anoda itu berarti kan CR kan? Berarti ini lempengan CR nih. Kalau ini lempengan CR, artinya di sini akan ada CR3+. Kemudian ini berarti PB. Jadi di larutannya itu ada PB2+. Terus reaksi tidak akan berlangsung jika kedua larutan tidak dihubungkan dengan jembatan garam. Nah, ini jembatan garam. Jadi isinya adalah larutan garam ya. Kemudian ini ada seperti kapas itu. Ini juga ini di dalam wadah kimianya itu pasti ada larutan elektrolit, dan larutan elektrolitnya untuk di lempengan CR pasti ada CR-nya, di lempengan tembaga pasti ada PB-nya. Kemudian kedua elektroda itu disambungkan dengan voltmeter. Nah, kemudian elektron itu mengalir dari anoda ke katoda. Jadi di sini kita buat saja aliran elektronnya panah dari anoda ke katoda. Oke. Nah, seperti inilah kira-kira diagram sel untuk contoh soal kedua. Berikutnya akan kita bahas bagaimana sih penerapan sel volta ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sel volta ini sebenarnya dipakai untuk apa? Nah, ada banyak ya, dan sangat-sangat penting sel volta ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi sel volta itu dibagi dua, ada sel volta primer dan sel volta sekunder. Sebenarnya satu lagi sel bahan bakar, tapi kita fokus di dua ini ya. Jadi sel volta primer ini adalah sel yang dayanya langsung habis apabila selesai dipakai. Jadi tidak bisa di-charge ya. Kemudian sel volta sekunder itu sel yang dayanya dapat diisi ulang, jadi rechargeable. Nah, contoh dari sel volta primer itu ada baterai alkalin, ada baterai kering juga, kemudian ada baterai peroksida. Jadi baterai alkalin yang seperti ini yang biasa kita pakai di jam dinding atau di remote TV, remote AC seperti itu ya. Kemudian ada baterai peroksida ini itu dipakai di jam tangan. Nah, kemudian di sel volta sekunder itu ada aki atau akumulator yang biasa dipakai di kendaraan bermotor ya. Seperti ini. Kemudian ada baterai lithium. Lithium ini jadi baterai yang bisa di-charge ya, lithium ion. Oke, kita sampai pada akhir pembahasan. Seperti biasa ada tugas untuk kalian supaya bisa lebih paham lagi materi sel volta ini. Tugasnya mirip dengan contoh soal ya, jadi berbeda elektrodenya saja. Suatu sel volta tersusun dari elektroda Ag dan Mg ya, perak dan magnesium. Jika diketahui Ag plus elektron menjadi Ag itu E0-nya sama dengan plus 0,80 volt. Mg 2 plus 2 elektron menjadi Mg, E0-nya min 2,34 volt. Tentukan A reaksi pada katoda dan anoda serta reaksi akhirnya, B notasi sel, C harga potensial sel, dan D gambar diagram sel. Oke, kita akhiri dulu video kali ini. Semoga kalian paham dengan yang saya jelaskan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.